Per- per- Nggak apa-apa, Cot. Perkenalkan, saya pewawancara dari 11A ingin melakukan wawancara singkat mengenai biografi Bapak Jenderal Sudirman. Tadi ngeliat. Perkenalkan, saya pewawancara dari 11A ingin melakukan wawancara singkat mengenai biografi Bapak Jenderal Sudirman di masa kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Selamat pagi. Saya yang berterima kasih karena masih ada generasi muda yang ingin mengenal dan memahami tentang perjuangan bangsa. Silakan, saya siap untuk berbagi. Baik, langsung saja kalau begitu. Mungkin masih ada yang kurang tahu tentang riwayat hidup dan latar belakang sosok Jenderal Sudirman. Nah, bisa dijelasin nggak ya Pak? Baik, jadi saya lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbolinggo, dari keluarga sederhana yang menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sejak dini. Saya aktif di organisasi yaitu Muhammadiyah yang memperkuat karakter, iman, dan kecintaan saya terhadap tanah air. Saya juga pernah menjabat sebagai guru yang membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian saya. Saat masa pendudukannya Jepang, saya bergabung dengan PETA dan mulai mempelajari ilmu tentang kemiliteran. Nah, setelah Indonesia merdeka, saya dipercaya untuk memimpin Tentara Nasional Indonesia sebagai Panglima Besar. Meskipun menghadapi banyak keterbatasan, termasuk kondisi kesehatan, saya tetap berjuang demi bangsa. Bagi saya, yang terpenting bukan asal seseorang, tetapi seberapa besar ia mengabdikan diri untuk negaranya. Baik, kalau begitu apa peran Bapak dalam perjuangan melawan penjajah setelah Indonesia merdeka? Jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, peran saya adalah memimpin pasukan Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan yang telah kita raih. Kemerdekaan itu bukanlah akhir dari perjuangan. Justru saat itulah ujian sebenarnya dimulai. Saya dipercaya sebagai Panglima Besar TNI, dan dalam posisi tersebut, saya bertanggung jawab untuk mengatur strategi serta memimpin langsung perlawanan terhadap upaya penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia, terutama melalui agresi militer. Salah satu peran penting saya adalah memimpin perang gerilya ketika kondisi tidak memungkinkan untuk bertempur secara terbuka. Melalui strategi ini, kita tetap dapat memberikan perlawanan secara efektif meskipun dengan keterbatasan persenjataan dan kondisi yang sulit. Bagi saya, tugas utama saat itu adalah menjaga semangat juang para prajurit dan memastikan bahwa bangsa ini tidak kehilangan harapan meskipun berada dalam tekanan yang besar. Nah, bagaimana kondisi kesehatan Bapak saat memimpin perjuangan gerilya? Kondisi kesehatan saya pada saat memimpin perang gerilya sebenarnya sangat lemah. Saya menderita penyakit paru-paru yang membuat tubuh saya sering demam dan sulit bernapas. Bahkan dalam banyak keadaan, saya harus ditandu oleh para prajurit karena tidak mampu berjalan jauh. Namun, bagi saya, kondisi fisik bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Selama jiwa dan semangatnya masih ada, saya merasa wajib untuk tetap memimpin perjuangan melawan penjajah. Saya juga percaya bahwa kehadiran saya di tengah para prajurit dapat menjaga semangat mereka untuk terus bertahan dan melawan. Perjuangan bukan hanya soal kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan tekad dan keyakinan.
Oke, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, kira-kira untuk menutupi sesi wawancara ini, apa pesan yang bisa Bapak berikan terhadap generasi setelah kemerdekaan Indonesia, yakni generasi penerus bangsa? Oke, pesan saya kepada generasi penerus bangsa yaitu jagalah kemerdekaan ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Kemerdekaan yang kalian nikmati hari ini tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan yang besar dari para pejuang bangsa. Kalian mungkin tidak lagi mengangkat senjata seperti kami dahulu, tetapi perjuangan kalian tidak kalah penting. Isilah kemerdekaan dengan belajar yang sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan mudah terpecah oleh perbedaan, karena kekuatan bangsa ini terletak pada persatuannya. Tanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air dalam setiap tindakan kalian. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan mampu melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih baik. Meskipun berada dalam tekanan yang besar.